Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atun fi kitabil fawaid as-siyamiyah ar-ramadhaniyah min al-ahadits as-sahihah an-nabawiyyah. Qal al-hadits at-tasi' wal-ishrun, hadis ke 29. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan, barang siapa dia melaksanakan qiyam Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, yakin kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih, maka diampuni semua yang berlalu dari dosanya. Muttafaqun alaih, maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Diampuni semua dosa berlalu, dosa kecil. Dan dosa besar harus taubat. Ya, harus taubat dengan taubatan nasuha. Dosa besar zina, waliyadzubillah, mencuri, ya, ghibah, itu dosa besar. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar itu harus dengan taubat. Ya, adapun yang dimaksud diampuni dengan qiyam Ramadan yaitu dosa-dosa kecil. Naam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjidi, beliau salat malam di Ramadan, fil masjid, di masjid, zata lailah, suatu malam, fi Ramadan, di Ramadan. Beliau salat malam di masjid, zata lailatin, suatu malam, fi Ramadan. Fa shalla, maka ikut salat makmum, fa shalla, maka ikut salat makmum, bi salati, dengan salatnya Nabi, nasun, sebagian dari sahabat. Thumma shalla, kemudian salat lagi kanjeng Nabi, minal qabilah, malam kedua, minal qabilah, malam kedua berikutnya, malam berikutnya. Fakathurun nas, maka yang ikut manusia banyak, dari para sahabat banyak yang mau ikut jamaah qiyam Ramadan. Tsummastama'u, kemudian mereka berkumpul, minal lailah tsalitsah, di malam ketiga, awir rabi'ah, atau malam keempat, syakar rawi, perawinya ragu. Minal lailah tsalitsah awir rabi'ah, falam yakhruj, di malam ketiga lebih penuh tapi Nabi enggak keluar. Falam yakhruj, dan tidak keluar, ilaihim, kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma asbah, ketika masuk waktu pagi, qala, Nabi bersabda, qad ra'aitu, aku telah melihat alladzi sana'tum, yang kalian lakukan. Falam yamna'ni, maka tidak mencegahku, minal khuruj, dari keluar, ilaikum, kepada kalian, untuk mengimami jamaah qiyam, illa, kecuali, anni, sesungguhnya aku, khasyitu, takut, khawatir, antufradu alaikum, aku khawatir salat malam Ramadan ini diwajibkan atas kalian. Khawatir Nabi. Apa khawatir? Yani Allah subhanahu wa ta'ala saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang Rasulullah senangi itu kadang-kadang Allah menuruti. Ya tak? Seperti Rasulullah waktu di Madinah, beliau diperintah untuk menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Waktu hijrah ke Madinah, Nabi diperintah menghadap ke mana kalau sholat? Ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi hatinya tuh kepingin ke Ka'bah. Ya manut, disuruh Allah ya manut. Tapi hatinya Nabi kepingin apa? Ke Ka'bah. Akhirnya setelah 16 bulan di Madinah, Allah menurunkan ayat pemindahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Yani
Kata Allah, aku tahu hai Muhammad hatimu itu kepingin ke Ka'bah, kiblatnya ke Mekah. Walaupun kamu itu menghadap ke Masjidil Aqsa salatmu, tapi aku tahu bahwa hatimu itu kepinginnya ke sana, ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh akan aku robah kiblat ke arah yang kamu senangi, yang kamu ridho, yang kamu puas, yaitu apa? Ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dirobahlah Ka'bah itu, dirobahlah kiblat itu menuju ke Ka'bah. Tadinya ke Masjidil Aqsa kalau sholat menghadapnya, supaya bikin senang hati Nabi SAW. Begitu Allah selalu kepingin nyenengin Rasulullah. Nah tadi Rasulullah, aku sengaja tidak keluar untuk mengimami qiyamul lail malam tadi, sengaja karena aku takut Allah menjadikannya wajib untuk kalian. Takut Rasulullah, khawatir, khasyitu an tufrada alaikum. Ada yang riwayat yang lain, aku khawatir kalian menganggapnya wajib. Ada riwayat yang lain, riwayat ukhra, aku khawatir kalian menganggapnya wajib. Khasyitu an taj'aluha fardha. Aku khawatir kalian menjadikan tarawih ini suatu kewajiban. Tarawih enggak wajib, sunnah. Kalau orang tarawih dipentingkan subuh enggak jamaah, itu orang rugi, itu orang enggak cerdas, itu orang rugi. Itu kayak tarawih kamu jaga, subuh enggak jamaah, itu orang nggak punya ilmu tuh. Ya kalau ente tarawih jaga, subuh jamaah, itu bagus. Andai kata kamu betul-betul nggak bisa tarawih karena suatu hal, subuhnya jangan sampai nggak jamaah. Ya, orang yang tarawih hatta 100 rakaat, beliau cuma 20 rakaat, kemudian 20 rakaat 7 menit sisan. Wah, secara kualitas belas gitu, orang mutu. Itu tarawih asal jengking. Ya, orang yang tarawih 100 rakaat tapi dia nggak jamaah subuh, rugi. Itu rugi itu. Sholat subuh jamaah itu pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam. Kif ditinggalkan oleh orang. Banyak orang awam begitu tuh. Tarawih dipentingkan, subuh nggak jamaah. Minal jahalah, dari kebodohan. Nah, kata jadi Rasulullah SAW beliau malam keluar sholat malam jam 2, jam 1 keluar sholat malam jamaah malam pertama nih. Kemudian sahabat-sahabat cerita sama temennya, semalam Nabi sholat jamaah qiyamul lail. Wah, aku ora ngerti kok. Ya kok bengi to nah. Ya so. Wah, malam-malam penuh. Orang jamaah lebih penuh. Malam ketiga tambah penuh lagi. Orang pada cerita, bagaimana enggak wong sholat sama Nabi kan nikmat. Sholat bersama Rasul itu lezat. Berkahnya luar biasa. Sholat di belakangnya Nabi, masya Allah. Gimana? Itu Nabi-Nabi aja sholat belakang Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu. Nah itu waktu penuh ditungguin Nabi 1 jam 2 jam, kok nggak keluar Nabi. Akhirnya orang sholat sendiri-sendiri, tahajud sendiri-sendiri, nggak jamaah. Pagi-pagi Rasulullah keluar. Ya Rasulullah, tadi malam ditungguin nggak keluar. Aku sengaja nggak keluar, sengaja aku nggak ngimami karena aku khawatir kalian menganggapnya suatu kewajiban. Akhirnya qiyamul lail Ramadan terlaksana di zaman Nabi berjamaah hanya 3 kali, lainnya hanya sendiri-sendiri sampai Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga begitu. Orang kalau qiyamul lail ya sendiri-sendiri, nggak ada jamaah, nggak ada jamaah. Waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, Islam sudah menyebar sampai ke
Afrika sampai ke Persia. Banyak orang-orang Persia, orang-orang Afrika itu udah masuk ke Madinah, yang mu'alaf, yang baru Islam, imannya enggak seperti para sahabat, ya. Maka mereka itu oleh Sayyidina Umar digabung untuk sholat tarawih di awal malam 20 rakaat. Diajukan oleh Sayyidina Umar waktunya dan ditentukan jumlahnya 20. Maka menjadilah sholat itu sholat sunnah Umariyah, itu sunnah Sayyidina Umar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di. Sayyidina Umar termasuk khalifah Rasyidin enggak? Termasuk. Nabi perintahkan ikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifahku. Sayyidina Umar khalifah, beliau mensunahkan tarawih 20 rakaat dan disepakati oleh semua sahabat, maka menjadi aklamasi, ijma'. Kalau ditanya apa dalilnya orang tarawih 20 rakaat, dalilnya ijma', kesepakatan para sahabat. Tidak ada satu sahabat yang ingkar kepada Sayyidina Umar satupun, la rajul wala imra'ah wala saghir wala kabir. Enggak ada satu yang ingkar Sayyidina Umar mensunnahkan tarawih 20 rakaat di awal malam, menjadi aklamasi. Enggak ada yang ingkar. Karena itu sampai sekarang di Mekah Madinah, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Mekah Madinah, sholat tarawih tetap 20 rakaat, enggak bisa dirubah. Gitu. Enggak bisa dirubah, itu sudah sunnah mutaba'ah mulai zaman Sayyidina Umar sampai sekarang. Enggak boleh dirubah karena melanggar ijma' kalau merubah. Ya, maka orang termasuk orang yang bodoh itu orang yang mengatakan tarawih 20 rakaat itu adalah bid'ah. Itu bodoh, orang nggak paham agama itu keminter, keminter, bin fanatik, bin cupet pikiran. Nah ini repot ya. Jadi tarawih 20 rakaat itu disunnahkan oleh Sayyidina Umar dan itu disepakati oleh semua sahabat, maka menjadi ijma'nya para sahabat dan dilaksanakan 1000 tahun lebih sampai sekarang di Masjid Mekah, di Masjid Madinah. Kalau tarawih 20 rakaat ya, maka tidak boleh kita membid'ahkan tarawih 20 rakaat. Itu justru yang sunnah asli ya, yang muhaqqaqah untuk 4 madhab semua itu. Ya, 4 madhab semua begitu meyakini bahwa tarawih Sayyidina Umar itu 20 rakaat, 4 madhahib ya. Adapun sekarang muncul ada tarawih 11 ya, itu malah yang baru, kok dianggap malah yang itu yang beta ini yang diwale-wale ya, ndas dari siras ndas dari sikit dindas. Justru yang tarawih 11 rakaat itu yang baru, nggak ada zaman sahabat tarawih 11 itu ya, sahabat kalau tarawih ya 20, tabi'in tarawih 20, nggak ada tarawih 11 itu. Muncul di zaman mutaakhir ini ya, zaman belakangan ini ada tarawih 11 ya. Mereka berdalil dengan hadis Siti Aisyah. Siti Aisyah cerita Rasulullah kalau sholat malam Ramadan atau enggak Ramadan enggak lebih dari 11. Nah, kalau kita mau pakai hadis ini, tarawih ini dilaksanakan oleh Nabi bukan awal malam, di tengah malam jam 1. Nabi enggak pernah tarawih awal malam 11 rakaat. Nabi kalau tarawih 11 itu tapi tengah malam jam 1. Jam 1, jam 2, jam sebelum sahur. Itu tarawih Nabi yang 11 rakaat. Kalau 11 di awal malam itu bid'ah terbaru ya, bid'ah terbaru, walaupun apa enggak maka itu bid'ah dhalalah, itu bid'ah hasanah ya. Apa bilang itu bid'ah, tapi itu bid'ah hasanah, boleh-boleh aja ya. Tapi yang aneh 20 rakaat dibilang bid'ah, itu kebodohan itu ya. 20 rakaat itu asli zaman Sayyidina Umar, sunnah Sayyidina Umar bin Khattab, disepakati semua sahabat dan berjalan berabad-abad di Mekah Madinah begitu 20 rakaat tarawih. Maka yang mengatakan tarawih bid'ah dhalalah
itu termasuk orang yang dia bodoh tentang istilah bid'ah dhalalah dan bodoh tentang ilmu hadis, nggak paham itu orang ya. Nah, justru yang tarawih 11 rakaat di awal malam itu bid'ah terbaru, walaupun abang nggak mengatakan bid'ah dhalalah, itu bid'ah baru, tapi baru yang baik lah, lumayan, minimal bagi yang malas-malas ya rada enak gitu ya. Nah, kalau mau asli 11 rakaat katanya mau niru Nabi ya malam jam 1 jam 2. Dan Siti Aisyah itu kan mengatakan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya 11 rakaat tapi lamanya luar biasa, indahnya luar biasa, bisa 3 jam Nabi sholat 11 rakaat itu sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu ya. Jadi kalau kita mau mencari sejarah tarawih itu yang konklusinya ya, konklusinya begitu. Ala kulli hal semua orang yang sholat nggak ada yang jelek, baik-baik semua. Mau tarawih awal malam 11 ya boleh ya, mau 20 rakaat awal malam ya boleh, mau akhir malam 11 ya boleh, yang penting sholat tarawih diusahakan semaksimal mungkin, semampu mungkin ya. Maka jangan kita melarang orang sholat tarawih segini, itu semua nggak benar ya. Orang sholat kok dilarang? Oh sholat itu baik gitu. Yang penting tidak sampai memalsukan hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.